Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum week 5 mata kuliah algoritma dan struktur data untuk week yang kelima. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan implementasi struktur data binary search tree dan hash table yang telah saya bangun dari awal beserta pemanfaatannya untuk menyelesaikan beberapa studi kasus algoritma. Nah, di sini kita pertama-tama akan membedah kelas binary search tree.java, di mana konsep utama dari binary search tree.java ini adalah setiap node anak kiri nilainya pasti lebih kecil dari parent, dan anak kanan nilainya lebih besar. Pendekatan ini memberikan efisiensi pencarian rata-rata ON. Nah, jadi di sini kita pertama-tama masuk pada struktur node pembentuk pohon, di mana di sini terdapat public class binary search tree, public class node root, class node, integer value not left not right, dan private not integer value this dot value sama dengan value. Di sini saya menggunakan inner class node untuk mempresentasikan setiap elemen dalam pohon. Setiap node menyimpan data value integer serta 2 pointer referensi, left untuk cabang kiri dan right untuk cabang kanan. Atribut root di kelas utama berfungsi sebagai titik awal atau entry point atau pohon. Nah, kemudian di sini pada bagian insert a value into the binary search tree, di sini kita dapat melihat kode ini. Nah, penjelasan untuk kode ini di mana saya sengaja menggunakan perulangan iteratif atau while true. Ini merupakan while true. Nah, di mana dibandingkan rekursif untuk menghemat penggunaan memori atau call stack. Jadi di sini fungsinya itu untuk penghematan penggunaan memori. Nah, di sini juga kemudian saya menggunakan variable time, di mana ini digunakan sebagai penunjuk jalan. Ia akan terus turun ke bawah pohon membandingkan nilai. Begitu ia menemukan kosong atau nol di cabang yang tepat, maka new node akan ditambahkan di sana dan perulangan diberhentikan atau return true. Jadi di sini dia akan menghasilkan new node, kemudian dia return true. Nah, kemudian kita akan masuk pada fungsi penghapusan data atau delete node. Nah, di mana di sini kita dapat melihatnya pada line sebagai berikut. Nah, pada line ini, di sini ini adalah bagian paling esensial, di mana saya menggunakan rekursi karena sangat ideal untuk memperbarui pointer atau link antar node. Nah, saat node yang ingin dihapus ditemukan, maka program menangani 3 skenario, yaitu skenario yang pertama tidak punya anak, di mana dia akan mengembalikan nol ke parent, kemudian punya satu anak, langsung mengembalikan anak tersebut agar tersambung ke parent, kemudian punya 2 anak. Ini skenario rumit. Kita tidak bisa langsung menghapusnya karena struktur pohon akan hancur. Nah, solusinya di sini saya memanggil fungsi min value ke cabang kanan untuk mencari suksesor atau nilai terkecil yang lebih besar dari node saat ini. Nah, nilai suksesor itu disalin ke node saat ini, lalu node suksesor yang asli di bagian bawah pohonnya dihapus. Nah, demikian untuk line binary search tree.java. Kemudian selanjutnya kita di sini akan membedah kelas hashTable.java, di mana pada kelas ini saya membangun hashTable dari awal atau tanpa library Java. Kemudian di sini kita menggunakan metode separate chaining atau array of linked list untuk menangani collision atau data bertumpuk pada indeks yang sama. Nah, jadi di sini kita dapat melihat struktur array of linked list, di mana di sini kita dapat melihat public class hashTable, private integer size sama dengan 7, kemudian private node itu data map, kemudian class node string key, integer value node next. Nah, di mana di sini saya mendeklarasikan array data map dengan ukuran 7. Di sini mengapa kita menggunakan ukuran 7? Karena dalam desain hashTable, menggunakan bilangan prima sebagai ukuran array sangat disarankan untuk membantu mendistribusikan data secara lebih merata.
Kemudian inner class node di sini dirancang mirip dengan linked list atau memiliki pointer next untuk menyambung data ke samping jika indeks array-nya sudah terisi. Selanjutnya kita masuk pada algoritma hashing atau hash string key. Nah, di sini kita akan melihat pada line ini. Nah, pada line ini terdapat private integer hash string key, integer hash sama dengan 0, char key, char sama dengan key dot to char array, for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari key char length i plus plus, integer ASCII value sama dengan key char i, di mana hash sama dengan hash plus ASCII value plus 23 datamap.length return hash. Nah, jadi di sini fungsi ini bertugas untuk mengubah string menjadi index array, di mana 0 sampai 6 kita dipecah menjadi karakter. Kemudian nilai ASCII tiap karakter dikalikan dengan 23 atau angka prima lain untuk pengacakan hash, dan penambahan data map.length atau modulo di akhir memastikan bahwa sebesar apapun hasil perhitungannya, indeks yang dikembalikan pasti valid dan tidak melampaui batas array atau antara 0 hingga 6. Kemudian kita masuk pada memasukkan data atau set string key integer value. Nah, kita dapat melihatnya pada line berikut. Nah, di sini kita punya public void set string key integer value integer index sama dengan hash key nodes new node sama dengan new node key value, di mana if data map index sama dengan 0, data map index sama dengan new node, atau ruang kosong langsung isi dengan else. Kemudian collision terjadi, telusuri linked list sampai ujung, di mana node temp sama dengan data map atau index, while temp.next sama dengan 0, temp sama dengan temp.next, temp.next sama dengan new node, atau taruh di ekornya. Jadi penjelasan logika pada code ini, di mana setelah indeks didapat dari fungsi hash, program mengecek array pada indeks tersebut. Jika kosong, data langsung masuk. Jika udah ada isinya atau collision, di mana program memanfaatkan perulangan while untuk berjalan menyusuri pointer next hingga ke data terakhir, lalu merantai node baru di ujungnya. Selanjutnya kita akan membedah kode app.java. Nah, pada kode app.java ini kita di sini mempunyai public static array list integer find duplicates, hash table my hash table sama dengan new hash table, array list integer duplicate sama dengan new array list, di mana for integer num array string key sama dengan string dot value of num, if my hash table dot get key sama dengan 1, if duplicates.contains num duplicates.add, else-nya itu my hash table set key value sama dengan 1 dan return duplicates. Nah, jadi apa sih maksud dari line ini? Jadi kita di sini mengetahui bahwa fungsi ini memanfaatkan kode hash table buatan kita yang tadi, di mana idenya adalah menggunakan hash table sebagai buku catatan frekuensi dengan kompleksitas waktu ON. Nah, di sini kita mengintegrasi array atau mengubah angkanya menjadi string sebagai key, lalu mengecek apakah nilainya itu sudah ada. Kemudian kita akan mencari karakter pertama tidak berulang menggunakan library Java, di mana di sini kita mempunyai code-nya sebagai berikut. Di mana di sini kita punya public static string first non-repeating char, linked list map karakter integer char count sama dengan new linked list map. Di mana langkah yang pertama kita hitung frekuensi karakter menggunakan for char str to char array char count.put char count.get or default ch0 plus 1. Yang langkah keduanya itu kita cari yang frekuensinya persis 1, dimana kita menggunakan for map entry karakter sama dengan integer lebih besar dari entry char count dot entry set, dimana if entry dot get value sama dengan 1 dan return string dot value entry dot get key, lalu returnnya itu 0. Nah, jadi penjelasannya itu adalah untuk studi kasus ini saya menunjukkan komputer dengan
menunjukkan komparasi dengan memanfaatkan library bawaan Java. Ini sangat penting dicatat bahwa di sini saya menggunakan link hashmap bukan hashmap biasa. Alasannya itu karena link hashmap mempertahankan urutan data sesuai urutan pertama kali dimasukkan atau insertion order. Karena soal meminta atau karakter pertama urutannya sangat krusial dan baris get or default CH0 plus 1 itu adalah teknik yang paling efisien di Java untuk menghitung jumlah kemunculan elemen. Nah, untuk eksekusi program method main, di sini di dalam public static void main, saya membuat instance dari objek binary search tree dengan memasukkan angka secara acak dan mendemonstrasikan proses delete node 21 serta menghitung sisa daun dan nodenya. Kemudian saya memanggil fungsi find duplicates dan first non-repeating char dengan data dummy untuk membuktikan bahwa semua algoritma berjalan sesuai ekspektasi. Nah, jadi di sini kita akan mencoba kode berikut. Pertama-tama di sini kita akan memasukkan mvn clean package. Maka program akan berjalan seperti demikian, di mana di sini test run-nya itu ada 3 file, failures 0, errors 0, dan skip-nya 0. Kemudian kita mvn verify. Kemudian di sini hasilnya juga adalah build success. Kemudian kita menggunakan mvn check style untuk mencek HTML-nya. Nah, di sini kita akan masuk pada site dan check style.html, di mana di sini kita dapat melihat bahwa pada 3 file ini terdapat 0 warning, yang artinya kode ini berhasil. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah sebagai berikut, di mana ketika kita menguji coba binary search tree, hasilnya adalah jumlah node awalnya 7, jumlah daun awalnya 4, dan jumlah node setelah node 21 dihapus sebanyak 6. Dan kemudian untuk uji coba hash table, di sini duplikasi pada array itu ada 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2, 3, itu 3,2. Di sini ada yang duplikat, yaitu di mana 3 itu ada 2, kemudian 2 di sini ada 2. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa angka 3 dan 2 itu adalah duplikat. Kemudian karakter pertamanya tidak berulang dari kata Abdullah, yaitu B. Maka demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa program ini berjalan dengan sesuai seperti yang kita inginkan, dan program menghasilkan output sesuai dengan studi kasus yang diminta. Maka demikian presentasi saya pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.